Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita akan masuk ke masalah kedua. Sini as-tsaniyah, artinya yang kedua. Yang pertama telah dibahas tentang rububiyah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah mewujudkan, kemudian yang memiliki dan yang mencukupi bahkan seluruh makhluknya, yang disebut dengan rububiyah, bahwa tidak ada selain Allah yang bisa mencipta dari makhluk ini. Tidak ada yang memiliki dan tidak ada yang bisa mencukupi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang seperti itu disebut dengan tauhid rububiyah. Pengesaan Allah dalam rububiyah Allah. Rububiyah tadi penciptaan, pemilikan dan pengurusan, atau yang mencukupi, atau yang mengatur. Di tauhid rububiyah itu belum menunjukkan bahwa itu sebagai tanda kebaikan. Hal itu masih diyakini oleh orang-orang yang kafir pun. Orang-orang, bahkan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, yang mengurusi dan memberi rizki seluruh makhluknya. Maka masalah yang kedua di sini disebutkan oleh beliau, annallaha, bahwa Allah la yarda, Allah itu tidak ridha, an yusraka ma'ahu ahadun, disekutukan bersama Allah dengan seseorang, fi ibadatihi, di dalam beribadah kepada Allah, la malakun muqarrabun, tidak malaikat yang dekat, wala nabiyyun mursalun, dan tidak nabi yang diutus. Wa dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kalian menyeru bersama Allah dengan sesuatu atau seseorang. Ada penjelasan di sini nomor 2. Kita lihat penjelasannya. Kata beliau, ai al-mas'alatu tsaniyah, masalah kedua, mimma yajibu alaina ilmuhu, yaitu masalah yang wajib bagi kita untuk mengetahui. Annallaha subhanahu wa ta'ala la yarda an yusraka ma'ahu, bahwa Allah tidak ridha disekutukan di dalam beribadah dengan seseorang. Bal huwa wahdahu, karena Allah itu sendiri, al-mustahiqu, yang berhak, lil ibadah. Adapun selain Allah itu tidak ada hak sama sekali untuk diibadahi. Nah, kenapa hanya Allah yang berhak diibadahi? Alasannya yang masalah pertama itu, karena Allah yang mencipta, karena Allah yang mencukupi, Allah yang mengurusi seluruh makhluknya, itulah yang berhak untuk diibadahi.
Kalau secara simpel, kenapa kamu ibadah pada Allah? Ya karena Allah yang mencipta kita, Allah yang mencukupi kita, Allah yang mengurusi kita. Maka tauhid rububiyah itu dalil dasar kita ibadah kepada Allah. Wa dalilu dzalika, dalil bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, ma dzakarahu al-muallifu rahimahullah, apa yang disebutkan oleh muallif itu penulis dalam, yaitu firman Allah, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allah, jangan kamu menyeru bersama Allah ahadan, seseorang. Berdoa pada Allah tapi kamu sertakan yang lain, misalnya, itu namanya syirik. Allah tidak meridhoi. Minta pada Allah, minta pada selain Allah. Biasanya ini menimpa orang-orang yang kurang sreg sholatnya, kurang khusyuk sholatnya kalau masjidnya tidak ada kuburannya. Jadi dia lebih khusyuk kalau sholat yang di masjid, yang masjidnya itu ada kuburannya. Katanya plus, ya. Padahal itu sudah masuk, berarti di hatinya itu apa? Perangkap-perangkap kesyirikan, menyertakan orang di dalam apa? Beribadah kepada Allah. Aku milih masjid sana saja. Kenapa? Di sana ada kuburan wali misalnya, atau ada kuburan tokoh. Kenapa kalau ada kuburan tokoh? Lebih sreg, saya sholatnya itu lebih mantap. Nah ini sudah terkena dia apa? Perangkap kesyirikan. Padahal dilarang hal itu, masuk apa? Perbuatan syirik, sebagaimana firman Allah di surat Al-Jin ini. Masjid-masjid itu milik Allah, kamu jangan berdoa bersama Allah dengan seseorang. Nah, atau kalau termasuk mungkin lebih tipis dari itu, kalau saya sholat tidak pakai sajadah itu kurang sreg misalnya, ya. Atau pakai sajadah tapi sajadahnya nggak ada gambar Ka'bahnya misalnya, ya. Lebih sreg itu kalau sajadahnya itu gambar Ka'bah. Nah, kenapa kamu injak Ka'bahnya? Kalau kamu agungkan. Nah, di situ muncul apa? Pengagungan pada selain Allah. Pengagungan pada selain Allah ini masuk ke ranah syirik. Nah, karena yang berhak diagungkan hanya Allah. Karena ini dalam masalah apa? Ibadah. Karena yang berhak diibadahi hanya Allah dan harus murni karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kalian tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah itu apa? Mukhlisin. Mukhlis itu murni. Fanahallahu ta'ala, maka Allah melarang di ayat ini, an yad'ul insanu, manusia berdoa ma'allahi ahadan. Allah melarang di dalam berdoa kepada Allah itu dengan menyertakan seseorang. Nah, menyertakan bisa dijadikan perantara misalnya. Perantara itu penengah, penyampai. Biasanya itu berasal dari kias, kalau kita ini banyak salah, banyak dosa, kalau ingin dikabulkan doa kita harus melalui orang-orang yang dikira dekat, yang diyakini dekat kepada Allah. Nah, maka termasuk kesyirikan juga. Nah, yang disebut dengan tawassul, ya, kalau bahasa Arabnya tawassul, kalau diterjemah apa? Perantara.
Misalnya kalau mau minta kepada Allah harus melalui ahli Badar misalnya. Kena ada ingat lagu-lagunya ya. Saya lupa lagunya. Tawassalna bi bismillah. Apa artinya tawassalna? Kami berwasilah bi bismillah dengan nama Allah. Kalau dengan nama Allah masih dibenarkan melalui sifat-sifat Allah, nama Allah. Lanjutnya itu apa? Wabil hadi Rasulillah. Apa hadi Rasulillah? Dan dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah dijadikan perantara ketika dia mau berdoa. Terus apa lanjutnya? Wa bikulli mujahidin lillah. Apa? Dan dengan seluruh mujahid. Mujahid itu orang yang berjihad. Jadi para mujahid dijadikan apa? Perantara. Terus ada lanjutnya? Apa Pak Jazuli? Gak hafal Pak Jazuli ini. Baik itu gak hafal. Apa Pak Wiji? Wabi ahlil badri. Ya Allah. Dan dengan ahli Badar. Nah, dengan Rasul, dengan Mujahid, dengan ahli Badar. Nah, wabi ahli. Terus apa doanya? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bi kulli mujahidin lillah wa bi ahlil badri ya Allah. Terus apa permintaannya? Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin itu siapa? Siapa Yasin? Kok dipanggil namanya? Salatullah, salawat Allah. Artinya salawat Allah, pujian Allah. Ala Yasin. Yasin itu siapa? Teman sampean? Mereka yakini itu sebagai nama Nabi. Mana dalilnya bahwa Nabi punya nama Yasin? Terus ala Toha Rasulillah. Mana Rasul punya nama Toha? Enggak ada. Nah. Wallahu la yanha an syai'in. Allah tidak melarang sesuatu illa wa huwa la yardahu, kecuali sesuatu yang dilarang itu karena Allah tidak meridhoi. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allahu azza wa jalla, Allah mengatakan, in takfuru, jika kalian kufur, fa innallaha ghaniyun ankum, sesungguhnya Allah itu sudah cukup atas kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufra, Allah tidak meridai pada hambanya itu kekufuran. Wa in taskuru, kalau kalian bersyukur, itu lawannya kufur. Yardahu lakum, Allah ridho pada kalian. Ini ayat tambahan dari ayat tadi, bahwa Allah tidak ridho dengan kekufuran. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, fa in tardau anhum, kalau kalian ridho pada mereka, fa innallaha la yarda, Allah tidak meridhoi anil qaumil fasikin, terhadap kaum yang fasik. Ini sebagai dalil bahwa apa-apa yang dilarang oleh Allah itu menunjukkan Allah tidak ridho. Di antaranya tadi ayat, di antaranya yang tidak diridhoi kufur. Kufur itu artinya menutup agama Allah pada dirinya. Makanya orang petani itu disebut kufar, para penutup. Ketika menaruh biji jagung misalnya, setelah dilobangi, jagungnya ditaruh, kemudian diapakan? Ditutup. Itu namanya kufur, menutup.
Ketika seseorang diajak masuk ke dalam agama yang menyelamatkan dirinya, kemudian dia tutup dirinya, itu namanya kufur, menolak. Kalau fasik itu orang yang keluar dari ketaatan. Nah, fal kufru wasyirku, maka kekufuran dan kesyirikan, la yardahullahu subhanahu wa ta'ala, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal innama ursilar rusulu, bahkan diutusnya para rasul, wa unzilal kutubu, diturunkan kitab-kitab, limuharabatil kufri, untuk memerangi kekufuran. Nah, wasyirki, dan kesyirikan, wal qada'i alaihima, nah, dan keputusan Allah bagi, ketentuan Allah bagi keduanya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, waqatiluhum, perangi mereka. Siapa ini? Kufur dan syirik. Hatta la takuna fitnatun, sampai di dunia itu tidak ada fitnah. Maksudnya tidak ada fitnah itu tidak ada ini, kekufuran dan kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sampai di dunia ini agamanya yang ada itu hanya agama Allah, agama yang diridhoi oleh Allah saja, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama apa itu? Islam saja. Loh, kok keras gitu? Bukan, itu keputusan dari Allah. Allah mengatakan gimana? Innad dina indallahi al-Islam, agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, Allah tidak akan menerima. Wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Dan Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia, bahwa tidak ada jalan menuju Allah, menuju ridha Allah, menuju surga Allah zaman ini setelah Rasul Muhammad SAW, kecuali harus melalui beliau, melalui agama beliau. Walaupun Nabi Musa misalnya hadir, itu wajib mengikuti beliau. Ya, demikian juga Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, pakai Injil apa pakai Al-Quran? Al-Quran. Yang diseru oleh Nabi Isa kembali kepada agamanya Nabi Muhammad SAW. Wa idza kana Allahu la yarda bil kufri wasyirki, apabila Allah tidak meridhai kekufuran dan kesyirikan, fa innal wajiba 'alal mu'min, maka yang wajib bagi setiap mukmin, alla yarda bihima, maka orang mukmin tidak boleh ridho, ya, mengizinkan kekufuran misalnya, mengizinkan menyumbang misalnya, ya, atau tanda tangan menyetujui kekufuran, tanda tangan acara kesyirikan, acara kekufuran misalnya, mendirikan sarana-sarana ibadahnya orang-orang kafir, itu tidak boleh ridho. Kalau dia orang apa? Mukmin, hukumnya haram. Li'annal mu'mina, karena orang mukmin, ridhohu, karena orang beriman itu keridhoannya, wa ghadabuhu, dan kebenciannya, tabi'un ridallah, atau tabaun ridallah, mengikuti ridha Allah, wa ghadabuhu, dan mengikuti murkanya Allah. Itu orang beriman, mengikuti Allah. Dan disebut cinta karena Allah, benci karena Allah. Fayagdibu lima yagdibullah, maka orang mukmin itu membenci apa yang dibenci oleh Allah.
wa yarda bima yardahullahu azza wajal, dan meridhoi apa-apa yang Allah ridhoi. Begitu orang beriman. Nah, wa kadzalika idza kana Allahu la yardal kufra, maka demikianlah apabila Allah tidak meridhoi kekufuran, wala syirka, dan Allah tidak meridhoi kesyirikan, fa innahu la yaliku bimu'minin, maka tidak pantas bagi orang mukmin an yarda bihima, meridhoi keduanya, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Nah, maka ini koreksi bagi orang yang mengaku beriman kok masih membela kekufuran, membela kesyirikan, apalagi sampai membantu, nyumbang, nolong, maka itu berbahaya. Yang bahaya itu agamanya sendiri, keimanannya. Wasyirku amruhu khotirun, syirik itu urusannya berbahaya. Syirik itu urusannya berbahaya. Maksudnya bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang ringan, tapi perkara berat. Qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yusraka bihi, disekutukan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dosa selain syirik masih ada, terserah Allah gitu ya. Kalau Allah mau ya diampuni, kalau tidak ya terserah Allah. Itu dosa selain syirik. Tapi kalau syirik itu tidak diampuni, ini jelas, sudah baku. Dan syirik itu macam-macam, ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik yang jelas, ada syirik yang samar. Sampai Rasul mengatakan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah kesyirikan. Yang syirik kecil atau syirkul khafi, syirik yang samar. Bagaimana itu? Syirik samar itu kata beliau seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Bagaimana itu? Loh, bagaimana itu ya Rasul? Seseorang sholat, berdiri sholat, kemudian diperbaiki sholatnya, diperindah sholatnya, diperbagus sholatnya, untuk dilihat orang. Siapa yang tahu? Sholatnya sudah begitu indahnya, begitu bagusnya. Nah, itu namanya apa? Riya, ya. Jadi riya itu termasuk syirik kecil. Syirik kecil apa samar? Itu tadi kata Rasul, seperti apa? Semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Termasuk juga sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar, suaranya enak, bacaannya enak, makanya baca Al-Quran dienak-enakkan. Nah, biar viral, bahasa sekarang, biar viral. Ya, bisa viral sungguhan ya. Dan nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kamu korek ya. Iya ya Allah. Kenapa kamu seperti itu? Karena engkau ya Allah kadzabta. 3 orang ya dipanggil oleh Allah. Pertama dibakar itu dermawan, mujahid, sama korek ini. Nah, orang-orang baik semua ya secara zahir, tapi malah yang pertama dibakar. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Wa qala ta'ala, jadi syirik yang di sini dimaksudkan syirik sembunyi, syirik kecil maupun yang besar atau yang nampak, semua terancam tidak diampuni. Kalau tidak diampuni bagaimana? Allah terangkan di ayat berikutnya, innahu, sesungguhnya, man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi aljannata, maka Allah haramkan baginya apa? Surga.
Kalau haram masuk surga, wa ma'wahu an-naru, dan tempat kembalinya adalah api. Naudzubillah. Maka ini perkara yang sangat berbahaya. Termasuk jimat itu masuk syirik. Hadis dari Ibnu Mas'ud, fa inna tamaima syirkun. Sesungguhnya tamaim itu syirik. Tamaim itu jimat-jimat. Wa ma lidzalimin min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Orang zalim ini yang dimaksud adalah orang yang berbuat syirik. Dikatakan zalim, bahkan ini kezaliman yang paling besar. Sebagaimana nasihat Luqman ya pada putranya ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Karena manusia dicipta itu tujuannya agar mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tapi mereka malah beribadah pada selain Allah, atau menyertakan selain Allah di dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu tadi sholat di masjid tapi mampir dulu di kuburannya. Jadi cari masjid yang ada kuburannya. Tapi kenyataannya dan kebanyakannya dia lebih khusyuk kalau di kuburannya. Kalau di masjidnya biasa-biasa saja, enteng-enteng saja. Tapi kalau mau masuk kuburannya, merangkak dari jauh sudah merangkak. Kalau enggak jalannya duduk. Nah, habis dekat kemudian dicium-cium kuburannya itu, nangis. Tadi di masjid enggak nangis. Waktu berdoa di masjid enggak nangis, tapi masuk kuburan nangis. Iya, khusyuknya kalau di kubur sama kuburannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, man laqiyallaha, barang siapa bertemu Allah, la yusyrik bihi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalal jannah, masuk jannah, masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, dakhalan nar, barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia masuk neraka. Maka tidak ada pelajaran yang lebih tinggi, lebih penting daripada pelajaran tauhid, mengesahkan Allah, supaya dengan itu orang terhindar dari kesyirikan. Dan tidak ada larangan yang paling besar daripada larangan syirik. Karena ini bisa kekal di neraka. Sama dengan orang kafir. Orang syirik itu sama dengan kafir. Artinya kekal di neraka. Nah, masalah yang kedua selesai. Apa itu? Ketika Allah tidak meridhoi kesyirikan, yang dimaksud adalah di dalam beribadah itu harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bersih dari kesyirikan. Nah, as-salisatu, sekarang masalah ketiga. Ini masih muqaddimah ya. Annaman ata'a ar-rasula, bahwa barang siapa yang mentaati Rasul, wa wahhadallaha, dan mentauhidkan Allah. Ini sudah kita akui dalam diri-diri kita. Kita ini mentaati Rasul katanya, dan mengesahkan Allah. Maka orang yang sudah demikian, la yajuzu lahu muwalatu, tidak boleh dia mencintai atau loyal, man haddallaha, orang yang memusuhi Allah, wa rasulahu, dan memusuhi Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, sekalipun dia itu yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu orang terdekat dari kalian. Loh, mana dalilnya? Ini firman Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,
Di surat Al-Mujadilah ayat 22 Allah mengatakan, la tajidu qauman, kamu tidak mendapati suatu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhiri, kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, yuwaduna, mencintai, ini yuwadun, mencintai, man haddallaha wa rasulahu, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, kaum yang demikian itu adalah kaum yang telah ditetapkan di hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan telah dikuatkan oleh Allah dengan pertolongan Allah. Nah, wa yudkhilhum, dan mereka akan dimasukkan jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, mereka akan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam surga. Radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Waradu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu hizbullah. Apa hizbullah? Golongan, ya. Mereka itu golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya hanya golongan Allah lah orang-orang yang berbahagia. Nah, di sini banyak masalah, terutama masalah al-wala wal bara. Nomor 1 tadi ya, penjelasannya di atas atau di bawah? Ini ai al-mas'alatu salisatu, masalah yang ketiga, mimma yajibu alaina ilmuhu, perkara yang wajib kita ketahui, yaitu al-wala wal bara. Jadi di dalam Ahlus Sunnah, di dalam Islam itu ada yang disebut wala bara. Wala itu artinya loyal, cinta, membela, mendukung. Nah, wal bara artinya berlepas diri, lawan dari wala ini. Nah, karena manusia itu diberi oleh Allah potensi cinta dan benci. Yang cinta dan benci itu diatur oleh Allah dalam syariatnya. Tidak boleh asal cinta, tidak boleh asal benci. Nah, maka tadi sudah disinggung bahwa cinta itu harus mengikuti Allah. Apa yang dicintai oleh Allah kita cintai, apa yang dibenci kita benci. Wal wala'u wal bara, wala dan bara, nah, aslun azimun, dasar yang besar, merupakan dasar Islam. Wala dan bara itu ja'at fihin nususu al-kasiratu, telah disebutkan oleh nas-nas yang banyak dalil yang menjelaskan tentang dasar yang besar ini, yaitu masalah apa? Cinta dan benci, loyal dan berlepas diri. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bitonah, orang dekat. Nah, min dunikum, dari selain kalian, selain muslimin. Min dunikum, selain muslimin. La ya'lunakum khabala. Nah, bisa dilihat kan maknanya. Surat apa ini? Ali Imran. Ayat 100
Nah, saya bacakan arti kalau di terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar agamamu sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Itu ini maksud la ya'lunakum khabala. Mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasara aulia, pimpinan. Kayaknya ini dulu yang nyeret Pak Ani, siapa? Ahok ya. Ayat ini ya. Al-Maidah 51. Ya. Nah. Ba'duhum aulia ubadin, sebagian mereka menjadi pemimpin mereka. Nah, wa may yatawallahum, barang siapa yang loyal kepada mereka. Mereka siapa ini? Yahudi dan Nasrani. Di antara kalian fa innahu minhum, berarti kalian golongan mereka. Kan bahaya itu. Iya. Yang loyal pada Yahudi Nasrani, loyal di sini cinta. Cinta ini kan hati, ya. Nah, boleh enggak mencintai Yahudi? Enggak boleh, haram. Kalau senyum aja bantu misalnya karena tetangga, itu boleh, enggak apa, kalau dia tetangganya, hak tetangga. Tapi mencintai tidak boleh. Dilarang, ayat ini. Nggak boleh dicintai, didakwai boleh. Kalau mencintai tidak boleh. Nah, bukan berarti tidak didakwai, tidak dinasihati, nasihat terus. Tapi mencintai itu nggak boleh. Ini yatawalla, mencintai. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi hidayah kaum yang zalim. Nah, wa qala subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah berfirman ayat berikutnya ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu alladzina takhadhu dinakum huzwa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian itu huzwan. Senda gurau. Wala'iban, dan main-main. Minal ladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang diberi kitab. Di sini mesti diartikan ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan agama mereka sebagai mainan. Taurat dirubah-rubah, Injil dirubah-rubah. Min qablikum, sebelum kalian, wal kuffara, dan jangan kalian menjadikan orang-orang kafir. Kalau kafir di sini umum, lebih umum dari Yahudi dan Nasrani. Auliya, sebagai pemimpin. Hukum haramnya menjadikan atau memilih orang kafir sebagai pemimpin itu haram. Siapa yang mengharamkan? Allah. Ini ayatnya banyak, sudah kita baca. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Takutlah kepada Allah jika kalian itu orang beriman. Juga firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian. Ayo, malah bapaknya ini orang terdekat. Kalau tadi orang luar masian, sekarang yang terdekat sudah. Wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian. Auliya'a, menjadi pimpinan atau orang yang kalian cintai. Ini istahabbul kufra, jika mereka itu lebih mencintai kekufuran alal iman daripada iman.
bapaknya atau saudaranya milih iman lebih mencintai kekufuran, maka kita barok. Apa barok tadi? Berlepas diri. Tidak boleh wala. Kalau bapaknya misalnya disuruh nyuruh anaknya, belikan sabun misalnya, enggak mau, sampean kafir misalnya. Ya enggak boleh seperti itu. Walaupun bapaknya kafir, itu birrul walidain itu tetap ya, berbuat baik pada orang tua itu tetap wajib, walaupun orang tuanya masih syirik. Ada ayatnya kan ya. Nah, tetap birrul walidain tetap wajib. Nah, tapi kalau diajak kesyirikan, diajak pada kekufuran, tidak boleh taat. Karena Rasul mengatakan la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Wa may yatawallahum minhum, barang siapa yang mencintai mereka di antara kalian, faulaika humuz zalimun. Mereka itu orang-orang yang zalim. Mencintai siapa ini? Bapaknya. Mencintai saudaranya yang memilih orang-orang yang memilih kekufuran. Lain agama dengan bapaknya misalnya. Tidak boleh mencintai bapaknya. Bukan berarti tidak membantu ya, tetap birrul walidain tetap. Dikunjungi misalnya, datangi, bisa sambil dinasihati, didakwai, tetap. Tapi mencintai ini urusan hati. Qul in kana, ayat lanjutnya nih ya. Katakan Muhammad, in kana abaukum, apabila bapak-bapak kalian, wa abnaakum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun taraftumuha, harta yang kalian cintai, wa tijaratun, dan perdagangan, tahsyauna kasadaha, yang kalian takuti kerugiannya, wa masakina, dan tempat tinggal, tardaunaha, yang kalian ridhoi, kalian sukai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan lebih kalian cintai dari jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amrihi, sampai Allah datangkan keputusannya. Ini ancaman, tidak boleh menjadikan ini tadi, bapak-bapak, saudara, anak-anak lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini juga sebagai dalil tentang wala dan barok. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak mencintai kaum yang fasik. Nah, wa qala azza wa jalla, dan Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik pada Ibrahim, bapaknya para nabi. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, ada teladan di sana. Idh qalu, ketika mereka mengatakan, liqaumihim, pada kaumnya, inna bura'u minkum. Ini lihat ucapannya, ikrar nih. Sesungguhnya kami ini berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'budun, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Kalau ini yang ditinggal apanya? Orangnya. Kalau ini sesembahannya. Artinya ditinggal semua, bukan hanya sesembahannya. Yang penting kan tidak ikut sembah-sembahannya. Cuma orangnya, nggak bisa. Di sini oleh Allah disuruh berlepas diri, baik orangnya maupun sesembahannya. Nah, min dunillah, sesembahan kalian yang dari selain Allah. Kafarna, dipertegas lagi di sini. Kafarna apa tadi? Kami kufur.
bikum pada kalian. Kami kufuri kalian. Kami tutup diri dari kalian. Apa cukup sampai situ? Tidak. Tadi apa? Mulai permusuhan tadi ya. Nah, ini kami tutup diriku pada kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawah. Dan nampak, bada itu nampak jelas antara kami dan kalian al-adawah. Adawah itu permusuhan. Wal baghdha, kebencian. Nah, padahal ini bapaknya ya. Bapaknya namanya siapa? Azar, pembikin patung. Nah, seperti ini ikrarnya. Abadan, selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah saja. Nah, begitu prinsip mukminin. Wali anna muwalatu man hadallah, karena barang siapa yang loyal kepada orang yang memusuhi Allah, wa mudaratuhu, dan mudarah itu kisarannya, orang yang memusuhi Allah dan yang semisalnya, tadullu, menunjukkan ala anna ma fi qalbil insan minal imani billahi wa rasulihi dha'ifun. Orang yang masih mencintai, orang yang memusuhi Allah, itu menunjukkan bahwa orang tersebut keimanan kepada Allah dan Rasulnya itu lemah. Imannya sih tipis. Artinya kalau imannya itu gak tipis lagi, lawannya dhaif apa? Kuat. Kalau orang imannya kuat itu tegas gitu. Ini Nabi Ibrahim ini yang Allah sampaikan pada kita. Jelas mulai sekarang antara kami dan kalian musuh, saling membenci, kami kufur. Nah, seperti itu. Resikonya orang makin tinggi imannya itu makin banyak ini ujiannya. Banyak yang tidak disukai, banyak yang tidak menyukai. Nah, walaupun dalam masalah dunia, walaupun dalam masalah harta, orang-orang kafir diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 212. Orang-orang kafir itu membanggakan diri dan merendahkan orang-orang yang beriman. Semakin tinggi keimanan seseorang, itu semakin direndahkan oleh orang-orang kafir, dilecehkan, dihinakan. Itu dunia. Nah, di dunia itu seperti itu. Tapi diterangkan di situ oleh Allah bahwa merendahkan orang-orang yang beriman, orang yang berpegang teguh kepada Allah, kepada ajaran Allah, kepada syariat Allah, itu berpegang teguh kepadanya. Konsekuensinya memang seperti itu, tapi pahalanya makin besar. Dan itu orang yang merendahkan, yang meremehkan, itu termasuk mengikuti sifat-sifat orang kafir. Karena sifat orang kafir itu merendahkan, menghinakan orang yang berpegang teguh pada ajaran Allah. Li'annahu laisa minal akli, karena tidak masuk akal. An yuhibbal insanu syai'an, tidak masuk akal seseorang mencintai sesuatu huwa aduwwun limahbubihi, mencintai seseorang yang dia itu, yang dicintai itu merupakan musuh bagi Allah. Nah, orang-orang kafir, orang-orang yang musuhi Allah itu ya musuh bagi Allah. Wa muwalatul kuffari, mencintai orang kafir yang dimaksud takunu bimuna siratihim, yaitu dengan menolong mereka. Misalnya datang karena
Sampean toko di situ, Pak, saya mohon izin ya untuk mau mengadakan acara keagamaan di sini misalnya. Wah, ini ujian ya. Wa muawanatihim, dan menolong. Oh iya ya, nanti tak sumbang misalnya. Wah, hati-hati. Nah, kalau sampai acara itu acara kekufuran. Alamahum alaihi, menolong apa yang ada pada mereka, minal kufri wad dalal, baik itu acara kekufuran maupun acara kesesatan. Nah, kalau kufur ini jelas, kalau sesat itu artinya acara-acara yang tidak dituntunkan oleh Rasul namanya sesat. Karena Rasul mengatakan kullu muhdatsin bid'ah, semua yang diada-adakan dalam agama itu kata Rasul bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, semua yang bid'ah itu dolal. Kalau orang mabuk misalnya, itu bukan dolal, namanya apa? Fasik. Nah, wa muwadatuhum, mencintai mereka, mencintai orang kafir dan orang sesat, takunu bi fi'lil asbab, yaitu melakukan sebab-sebab allati takunu biha muwadatuhum, melakukan sebab-sebab yang menjadikan dia cinta padanya. Itu dihindari perkara-perkara yang menyebabkan kita mencintai mereka. Nah, fatajiduhu yuwaduhum ay yatlubu wudduhum bikulli tariqin, kamu dapati mereka mencintai, yaitu dengan mereka mencari cara-cara, dengan segala cara agar kita mencintai mereka. Maka hati-hati, ayat ini itu sebagai kendali ya, agar hati kita jangan sampai iman kita jangan sampai dikorbankan dengan mencintai mereka, karena mereka akan pakai banyak lipstik untuk merayu-rayu. Nah, padahal hati mereka sangat benci pada mukminin. Allah mengatakan walantar do angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa hadza la sakka yunafil iman, semua ini bisa merusak iman. Kullihi au kamalihi, bisa merusak secara keseluruhan, murtad, au kamalihi, atau merusak kesempurnaannya. Tadi jadi orang yang masih sana sini senang sana senang, itu bisa jadi imannya hilang atau kurang. Fal wajibu, maka yang wajib alal mukmin, bagi setiap mukmin, muadatu, memusuhi, man hadallah, orang yang memusuhi Allah, wa rasulihi, dan memusuhi rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun mereka itu orang terdekat. Ya, walaupun bapaknya, ibunya, kalau memusuhi Allah. Wa bugduhu, dan wajib membenci. Membenci di sini lawan dari mencintai, tidak boleh mencintai. Wal bu'du, dan menjauh, anhu, menjauh darinya. Nah, walakin hadza, tapi ini la yamna'u nasihatahu, tidak menghalangi untuk dinasihati, wa da'watahu, dan menyeru lil haqqi, kepada al-haq, kepada kebenaran. Nah, selesai 3 masalah di dalam muqaddimah kitab Ushulus Tsalatsa ini. Kayaknya masih ada satu lagi muqaddimahnya, belum masuk ke inti kitab. Nah, ini masih ada satu lagi muqaddimahnya. Wallahu a'lam, mungkin ada yang kurang jelas.
Jadi saya simpulkan dari ini 3 masalah. Yang pertama bahwa Allah yang telah mencipta kita, memberi rizki kita, yang mencukupi kita. Nah, tapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tapi Allah mengutus Rasulnya. Barang siapa yang mentaati Rasul akan masuk surga, yang bermaksiat akan masuk neraka. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kesyirikan. Allah meridhai tauhid. Dan yang ketiga, orang yang telah mentauhidkan Allah dan mentaati Rasulnya tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka orang terdekat. Nah, itu kesimpulan dari pelajaran akidah pada malam ini. Mudah-mudahan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.